لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Wassalatu utawi tambahi rahmat ta'zim. Wassalatu utawi tambahi rahmat ta'zim iku ala Muhammadin tetep ing atase Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil arabi kang dadi gustine wong Arab, wal ajamih lan wong liyane Arab, wa ala alihi lan mugi-mugi tetep ing atase keluargane Gusti Nabi, wa ashabihi lan pira-pira sahabate Gusti Nabi, wa ashabihi lan pira-pira sahabate Gusti Nabi ya nabi'il ulumi kang dadi pira-pira sumbere pira-pira ilmu, ya nabi'il ulumi kang dadi pira-pira sumbere pira-pira ilmu, wal hikamih lan pira-pira hikmah, wal hikamih lan pira-pira hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Semoga rahmat Allah tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil arabi wal ajam, yang telah menjadi pemimpin bagi kalangan-kalangan Arab, berarti orang-orang yang berada di tanah Arab, dan juga wal ajam, dan orang yang hidup di luar Arab. Jadi Gusti Kanjeng Nabi itu adalah Rasul, utusan yang telah Allah tetapkan kepada seluruh alam semesta. Tidak pandang bulu suku, tidak pandang bulu status siapapun mereka, itu tetap menjadi umat Muhammadin, yang seharusnya di situ menjadi umatnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Terus perlu diketahui, as-shalah itu sholawat, ketika muncul dari beberapa hal yang berbeda, itu maknanya juga berbeda. Dalam Al-Quran disebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apakah Allah itu ketika disebut bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi, itu solawat
sama dengan sholawat yang kita ucapkan? Itu yang jadi pertanyaan besar. Sholawat Allah ke Gusti Nabi itu kayak apa? Terus malaikat itu bagaimana sholawatnya kepada Nabi? Masa Allah di situ mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ya Allah, Allah memohon kepada Allah, kan itu kan ya tidak mungkin. Oleh karena itu ulama menafsirkan di sini as-salatu wa hiya minallahi ar-rahmatu wal maghfirah. Jadi kok nanti ada lafaz innallaha yusalli ala fulanin, Allah itu bersolawat kepada si fulan, maksudnya solawat itu adalah Allah memberikan rahmat kepada si fulan. Jadi as-sholah itu berbeda-beda maknanya sesuai siapa yang mengatakan, siapa yang melakukan. Kalau itu Allah yang melakukan, maka maknanya sholat itu ar-rahmah wal maghfirah, yaitu rahmat dan ampunan. Kalau dalam definisi secara umum as-sholah itu adalah ar-rahmatu al-makrunatu bit-ta'zim gitu, yaitu rahmat yang disertai dengan bentuk pengagungan. Jadi makna Allahumma innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah itu bersolawat kepada Nabi dalam artian Allah itu memberikan rahmat kepada Rasulullah. Kemudian ketika solawat itu dilakukan oleh seorang hamba seperti kita, maka maknanya adalah ad-du'a. Kita ketika mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, itu berarti kita berdoa kepada Allah semoga rahmat Allah diberikan kepada Gusti Nabi Muhammad. Makanya disunnahkan ketika kita membaca sholawat kita mengangkat kedua tangan. Ini kesunahannya demikian. Kemudian jika sholawat itu dilakukan oleh malaikatullah, para malaikat-malaikatnya Allah, maka itu artinya adalah istighfaruhu, permohonan ampun dari malaikat. Misalkan di situ innal malaikah yusalluna ala fulan, misalkan malaikat itu semuanya memberikan sholawat kepada si fulan, artinya memohonkan ampun untuk si fulan. Jadi paham kan? Sholawatnya Allah dengan sholawat kita itu beda. Sholawat kita dengan sholawatnya malaikat itu juga beda. Bukan berarti Allah itu membaca sholawat seperti kita. Sallallahu ala Muhammad, itu Allah tidak mungkin begitu. Allah berdoa memohonkan rahmat untuk Nabi Muhammad. Doa Allah berdoa kepada siapa? Malaikat pun juga sama. Sallallahu ala Muhammad, itu bukan doa dari malaikat, tapi permohonan ampun dari malaikat kepada Allah untuk Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Paham ya? Jadi kita jangan langsung mudah menyimpulkan, misalkan dak budiare sampean ngedi ngaki mubalik, ayo karena pengiran Gusti Allah dan malaikat Allah di situ bersolawat kepada Nabi. Maksudnya bersolawat itu Allah senantiasa merahmati Nabi, malaikat senantiasa memohonkan ampun untuk Nabi, dan kita yang bersolawat di situ berdoa agar memberikan rahmat kepada Gusti Kanjeng Nabi dari Gusti Allah. Dan itu maknanya demikian. Makanya di sini dijelaskan fa iza qila innallaha ta'ala yusalli ala fulanin fal muradu minhu annahu ta'ala yarhamuhu wa yaghfirulah. Kok ada nanti kalimat demikian bahwa Allah itu bersolawat kepada si fulan, maka maksudnya Allah itu merahmati si fulan dan mengampuni si fulan. Demikian.
Kemudian Muhammad, perlu diketahui Muhammad ini nama yang istimewa. Tidak ada nama yang pada saat itu di zaman Nabi yang lebih istimewa dibandingkan nama Nabi. Makanya nama Muhammad ini adalah nama yang membingungkan terhadap musuh-musuhnya Nabi. Karena artinya Muhammad itu orang yang paling terpuji, orang yang paling bagus kelakuannya. Jadi kok nanti musuhnya Nabi ingin mencela Nabi, mesoen Nabi, ngocain Nabi, nyaleh Gusti Kanjeng Nabi, itu kan repot kan. Contoh misalkan begini, Muhammad ini pencuri, lemosok di situ orang yang paling terpuji mencuri, kan tidak mungkin, tidak pas lah. Muhammad orang yang terpuji berarti orang yang baik, jelas bohongnya yang mencela itu. Nah ini salah satu keistimewaan ismu Muhammad. Muhammad itu sendiri maknanya al-mahmudul masykur marratan ba'da ukhra, yaitu seseorang yang terpuji atau orang yang dipuji, sekaligus al-masykur disyukuri keberadaannya, marratan ba'da ukhra yang selalu bertahap, artinya bertahap, bergonta-ganti. Jadi Muhammad itu bukan hanya disyukuri, dipuji pada saat itu saja, akan tetapi selama-lamanya itu berhak untuk dipuji. Itu Muhammad. Ini sama dengan al-mukarram. Wazan ini sama lagi, Muhammadun bi mukarramun, itu sama-sama orang yang selalu mendapatkan penghormatan, marratan ba'da ukhra, selalu bertahap. Jadi beda dengan Mahmud bi Muhammad, itu beda. Kalau Mahmud orang yang dipuji, wis itu saja. Tapi kalau Muhammadun orang yang selalu dapat pujian, tidak ada batasnya, marratan ba'da ukhra, selalu bertahap. Fahuwal mahmudu fid dunya lima nafa'a bihil khalqu minal ilmi wal hikmah. Muhammad itu adalah nama yang memiliki artian orang yang dipuji di dunia. Kenapa? Karena makhluk semuanya itu al-intifa' bih, mengambil manfaat dengan keberadaan Muhammad. Jadi wujud Gusti Nabi Muhammad sampai sekarang itu melahirkan dan meninggalkan manfaat yang begitu besar, keberadaan Nabi. Contoh pada kita yaitu syariat beliau, agama yang beliau tinggalkan untuk kita, ilmu, hikam, seluruh hikmah yang ada pada bumi sampai sekarang, itu adalah peninggalan Gusti Kanjeng Nabi, sehingga dipuji, berhak dipuji di dunia. Kemudian di akhirat Gusti Kanjeng Nabi itu berhak mendapatkan gelar Al-Mahmud atau Muhammad, itu karena beliau punya hak syafaatil uzma, memberikan syafaat terbesar terhadap umatnya di sisi Gusti Allah. Beda dengan Nabi yang lain. Bapak kita saja Nabiullah Adam di situ ketika nanti umat Muhammad minta pertolongan, itu tidak bisa melayani kita. Semuanya kebingungan, hanya Gusti Kanjeng Nabi sesanggup untuk membantu kita nanti. Bahkan dalam satu riwayat itu Nabi Muhammad dengan susah payah itu menanggung risiko dosa yang telah dilakukan oleh umatnya selama di dunia. Pada saat di mizan, di padang mahsyar nanti Nabi membela mati-matian, sekiran siksa. Nah, umat Muhammad cepat selesai, cepat beres. Ketika nanti masuk ke mizan timbangan amal, maka Nabi pun juga memohon ampun kepada Allah agar dusannah umat Muhammad dikasepura, mari pindah ke siratal mustaqim. Nabi siap negenin sekiranya tak keger umat Muhammad. Siap Nabi di situ
menjaga betul kondisi umat Muhammad. Ini kita yang selalu dijaga oleh Nabi. Masa kita lupa dengan Nabi? Bahkan ketika tercampur umat Muhammad ke dalam neraka Allah, itu Nabi rela masuk mencari umatnya hingga tidak ada satu pun yang tersisa. Esaren kematang umat sekiran kapi masuk ke surga. Bahkan dalam satu riwayat itu Sayyidatina Fatimah sempat ada bu kepada Gusti Nabi. Nabi itu berdiam di depan pintu surga menunggu semua umatnya hingga masuk semua, tidak ada yang tersisa. Lantas Sayyidatina Fatimah ada bu, anapa sambian mak bereneng kantum tak lebu bayi. Jawaban Nabi, engkau tak kira lebu ke surga, mentak datang umat satu pun di situ masih belum bisa masuk ke dalam surga. Menlekapi masuk kapi maka kau masuk. Itu perjuangan mati-matian Rasulullah nanti di yaumil kiamat. Apakah kita tidak malu hidup di dunia berbuat dosa? Senanggung itu Gusti Nabi lebih. Yang nanggung susah payah nyari Rasulullah. Apakah kita tidak malu hidup di dunia faraghun minas sholati ala nabi, kosong, hidup kita selalu kosong dari sholawat. Pantaskah kita selaku umat Muhammad yang hidup demikian itu, tidak peduli akan Nabi? Dan ini harus kita perhatikan betul. Bukan hanya di dunia saja Nabi Muhammad itu Mahmud, tapi di akhirat pun juga dapat gelar Mahmud, orang yang dipuji kelakuannya. Wal Muhammadul ladzi kasurat khisaluhul mahmudah. Ini sebutan mukaddimah Mas. Muhammad itu adalah orang yang perilakunya banyak memunculkan nilai-nilai terpuji. Bukan hanya ngepasen ini kok mapan kelakuannya, bukan hanya itu. Pancen wataknya itu diliputi oleh hal-hal yang terpuji. Itu Muhammad. Dalam catatan di syarahnya, Nabi Muhammad itu diberi nama Muhammad itu melalui isyaratin ilahiyatin, atau dalam satu redaksi bi ilhamim minallah, dengan ilham, lewat jalan ilham kepada ibunya Nabi Muhammad yaitu Aminah, sehingga paringin nama Muhammad. Kalau dalam Fathul Mu'innya saya ingat itu bi ilhamim minallahi li jaddih, karena ada ilham dari Allah kemudian diberikan kepada mbahnya sehingga nama tersebut diberikan kepada Nabi Muhammad. Ini beda riwayat. Kemudian Muhammad itu bukan hanya nabi di Arab saja, akan tetapi untuk kelompok ajami, orang-orang di luar Arab itu juga bernabikan Muhammad. Itu sesuai debuna Gusti Kanjeng Nabi, ana sayyidu waladi Adam wala fakhrali. Saya itu adalah pemimpin anak turunnya Adam. Anak turunnya Adam itu berarti umum, tidak terkait dengan wilayah, tidak terkait dengan batasan apapun. Sedejah putra Nabi Adam, baik di Indonesia, di Arab, di Amerika misalkan, semua itu adalah pemimpinnya satu, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Wala fakhrali, tidak ada kesombongan, kecongkaan dalam diriku. Ini kedebun Gusti Kanjeng Nabi. Kemudian wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Semoga salawat rahmat Allah juga diturunkan kepada keluarga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Man alu Muhammad, siapakah keluarga Nabi? Yang dimaksud itu siapa? Keluarga Nabi itu siapa? Yang sampean ketahui. Alu Muhammadin itu debuna Imam Al-Allamah As-Sabban
saya menemukan di Soban itu, ketika disebutkan Alu Muhammad, maka itu lihat redaksinya. Fa in kana fil ibarati ma yastad'i tafsirul ali bi ahli baitih. Ketika dalam redaksi Ali Muhammad itu mengarah kepada ahli baitin Nabi, maka yang dimaksud adalah kullu mu'minin min bani Hashimin wa banil Muttalib. Setiap orang mukmin dari kalangan Bani Hashim dan kalangan Banil Muttalib. Makanya dalam syarah taklimnya disebutkan wa aluhu min jihatin nasab. Keluarga Nabi itu ada dua aspek. Yang pertama ditinjau dari aspek nasabnya Nabi, maka yang dimaksud adalah auladu aliyin, anak turunnya Sayyidina Ali, seperti kalangan para habaib, para syarif, para sayyid, semuanya itu adalah Ali Muhammad kalau ditinjau dari sudut pandang nasab. Kemudian wa Abbas, keturunan Sayyidina Abbas, keturunan Sayyidina Ja'far, kemudian Sayyidina Uqail, dan yang terakhir Sayyidina Haris bin Abdul Muttalib. Semua itu adalah maksud daripada Ali Muhammadin ditinjau dari sudut pandang nasab. Kemudian yang kedua, Ali Muhammadin itu ditinjau dari sudut pandang jihatis sabab, dari arah sabab. Apa arah sabab yang dimaksud adalah agama. Kalau agama yang dimaksud berarti setuju orang senekku agama Gusti Nabi, noroten agama Nabi, beragama seperti agamanya yang agama yang dibawa oleh Nabi, yaitu agama Islam, maka semua yang terlibat adalah Alu Muhammadin. Seperti kita semua. Kita semua ini termasuk keluarga baginda Rasulullah ditinjau dari sudut pandang agama. Lah mangkana jan kelak debuna Imam Ibnu Soban kalau dalam redaksi solawat ada Ali Muhammadin tidak mengarah kepada ahli baiti Rasulullah, maka yang dimaksud kullu mu'minin walau usatan. Setiap orang mukmin walaupun ahli maksiat sekalipun itu masuk dalam kategori keluarga Gusti Kanjeng Nabi. Nikah asyukur panten kita ketika disebutkan sallallahu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad. Ali Muhammad itu umum, artinya tidak menarik maknanya kepada ahlu baitin Nabi. Berarti setuju kalangan orang-orang mukmin termasuk kita itu ikut dimintai sholawat oleh seluruh sahabat-sahabat kita orang-orang mukmin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Itu kita juga dapat permohonan rahmat dari orang-orang mukmin kepada Allah untuk kembali kepada kita nantinya. Oleh karenanya ini yang harus kita banggakan. Menjadi umat Muhammad itu adalah satu hal yang paling besar. Nikmat Allah saya paling rajin, saya patut harus kita syukuri. Pun wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam, dan semoga salawat Allah, rahmatnya Allah itu juga diperuntutkan, diberikan, dihaturkan kepada para sahabat-sahabat Gusti Kanjeng Nabi. Siapakah mereka yang masuk dalam kategori sahabi? Sahabi itu manijtama'a bi nabiyyina mu'minan ba'dan nubuwah, orang yang pernah kumpul dengan Nabi kita setelah Nabi diutus menjadi Nabi, mukminan dan iman kepada Nabi. Bahkan dalam Fathul Mu'innya walau a'ma ghairu mumayyizin, walaupun anak itu kondisinya buta, tidak bisa melihat Nabi, dan walaupun masih belum tamyiz, kok hidup menangi masa Rasulullah, pernah bertemu dengan Rasulullah, iman kepada Rasul,
kondisi Rasul pada saat itu setelah diutus dan di alam yang sama, berarti alamid dunya, malaikat tidak masuk berarti, karena dia itu di langit bukan di bumi. Maka orang yang demikian itu disebut dengan sahabi, yang mendapat gelar sahabat, yang selalu mendapatkan sholawat dari kullu mukminin ketika membaca wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, yang menjadi beberapa sumber ilmu dan hikmah. Ini Masya Allah, akacah empian nikah akacah norok bunte tindak lampen para sahabat, para keluarga Gusti Kanjeng Nabi, dan juga kepada utamanya kepada Gusti Kanjeng Nabi. Insyaallah di itunya dikebekal bunga beja ontong gitu ki, mancar saja bisa ngelampain. Amin Allahumma amin. Wa ba'du, falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yajidduna ilal ilmi wa la yasiluna, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillah.